Suamiku pasang muka polos, tapi CCTV buktikan siasat liciknya, kita buat dia gila. Aku tak pernah menyangka, di balik senyum manis Darmawan dan tatapan keibuan Soraya, mertuaku, tersimpan rencana busuk yang akan menghancurkanku. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka salah besar. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Boleh dong, komen di bawah kalian nonton cerita ini dari kota mana aja? Rumah ini adalah impian setiap wanita. Pilar-pilar tinggi menjulang, lantai marmer impor yang berkilauan bak cermin, dan perabotan minimalis modern seharga ratusan juta rupiah menghiasi setiap sudut. Aku, Anindita, seharusnya menjadi wanita paling bahagia di sini. Aku memiliki suami tampan yang sukses, Darmawan, dan tinggal di istana yang kubangun sebagian besar dari harta warisan orang tuaku. Tapi ironisnya, dalam kemewahan ini, aku merasa lebih dingin dan lebih terasing daripada kapanpun dalam hidupku. Sudah 3 bulan terakhir, udara di rumah ini terasa berat. Padahal, pendingin ruangan selalu diatur di suhu 22 derajat Celcius. Ini bukan dingin yang menusuk kulit, tapi dingin yang merayap langsung ke tulang, membekukan hati. Semua berawal sejak Soraya, ibu mertuaku, memutuskan untuk pindah dan tinggal permanen bersama kami. Awalnya aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari pria yang kucintai. Aku memanggil desainer interior untuk merombak kamar tamu menjadi suite pribadi yang mewah untuknya, memastikan beliau merasa nyaman. Tapi kenyamanan itu, tampaknya, ia gunakan untuk menciptakan zona perang dingin versinya sendiri. Darmawanku juga berubah. Suami yang dulu selalu menatapku dengan tatapan memuja, yang selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja, kini terasa jauh. Dia masih tampan, tentu saja. Dalam balutan kemeja linen abu-abu mahalnya, Darmawan adalah definisi eksekutif muda yang sempurna. Tapi matanya tak lagi hangat. Dia lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatapku. "Mas, kamu pulang telat lagi malam ini?" tanyaku suatu sore, berdiri di depan pintu kamar kami yang besar. Darmawan sedang mengencangkan jam tangan mewahnya di pergelangan tangan. Dia melirikku sekilas, tatapannya datar. "Banyak kerjaan, Nindi. Klien baru nuntut banyak. Kamu ngerti, kan?" Aku mengangguk pelan. Tentu saja aku mengerti. Aku selalu mengerti. Aku cuma kangen kita makan malam bareng. Rasanya udah lama banget. Darmawan menghela napas, sedikit tidak sabar. "Ayolah, Nindi. Jangan mulai lagi. Aku kerja keras juga buat siapa? Buat kita, kan? Udah, aku berangkat." Dia berjalan melewatiku begitu saja. Aroma parfum mask mahalnya tertinggal di udara, menggantikan kehangatan yang dulu selalu ada. Tak ada ciuman, tak ada pelukan. Aku terdiam di ambang pintu, menatap punggungnya yang tegap menghilang di tikungan koridor. Hening. Hening yang menyakitkan ini selalu menjadi temanku. Tapi kini, ada elemen baru dalam keheningan itu. Bisikan. Aku sering mendengarnya. Suara Darmawan dan ibunya, Soraya, dari ruang keluarga. Mereka akan berbicara dengan nada rendah yang intens. Tapi begitu aku melangkahkan kaki mendekat, suara itu akan berhenti. Seketika. Seperti sore itu. Aku baru saja selesai melakukan panggilan video dengan tim dari galeri seni milikku. Saat aku berjalan menuju dapur untuk mengambil minum, aku melihat mereka berdua duduk di sofa beludru berwarna emerald green. Soraya, dengan sanggul modernnya yang rapi dan blus sutra berwarna marun, tampak sangat anggun sekaligus dingin. Beliau sedang menunjukkan sesuatu di ponselnya kepada Darmawan. "Pokoknya kamu harus tegas, Dharma. Jangan sampai dia..." Suara Soraya terputus saat beliau menyadari kehadiranku. Matanya yang tajam langsung menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Darmawan langsung menegakkan punggungnya. Wajahnya kembali datar. "Ada apa, Nindi?" tanya Darmawan. Nadanya biasa saja. Tapi aku tahu aku baru saja menginterupsi sesuatu yang penting. "Enggak, Mas. Cuma mau ambil minum," jawabku, berusaha tersenyum senormal mungkin. "Oh," Soraya yang menyahut. "Sekalian tolong ambilkan saya air hangat." "Ya, yang dari dispenser atas, jangan yang dari teko. Saya tidak suka air yang sudah diinapkan." Perintahnya halus,
namun tak terbantahkan. Aku mengangguk. Baik, Bu. Saat aku berbalik menuju dapur, aku bisa merasakan tatapan Soraya menusuk punggungku. Aku yakin, begitu aku cukup jauh, bisikan itu akan dimulai lagi. Dan benar saja, saat aku sedang menuang air, aku samar-samar mendengar Darmawan berkata, "Tapi, Bu, risikonya." Lalu sunyi lagi. Malam itu, aku mencoba bicara lagi pada Darmawan. Kami berbaring di ranjang king size kami, dipisahkan oleh jarak yang terasa seperti jurang. "Mas," panggilku lirih. "HM?" jawabnya. Matanya masih terpaku pada tablet di tangannya. Entah apa yang ia kerjakan. Aku ngerasa aneh belakangan ini. Di rumah ini. "Aneh gimana?" tanyanya, masih tanpa menoleh. "Mas Dharma sama Ibu, kalian kayak ngejauhin aku. Apa aku ada salah?" Akhirnya, Darmawan meletakkan tabletnya di meja samping tempat tidur. Dia berbalik menatapku. Wajah tampannya terlihat lelah. Atau mungkin dibuat-buat lelah. "Nindi, sayang," dia memulai. "Aku benci panggilan itu sekarang, rasanya hampa. Kamu itu capek aja, makanya jadi sensitif. Ngurus galeri pasti stres, kan? Ditambah lagi kamu terlalu banyak mikir." "Ini bukan soal sensitif, Mas. Ini nyata. Kalian selalu bisik-bisik. Ibu Soraya selalu ngeliatin aku sinis. Kamu selalu belain Ibu. Kalian kayak punya rahasia yang aku nggak boleh tahu." Suaraku mulai bergetar, menahan emosi. Darmawan menghela napas panjang. Kali ini dengan nada frustrasi yang jelas. "Tuh, kan. Kamu mulai lagi. Rahasia apa sih, Nindi? Aku sama Ibu itu cuma ngobrolin soal kesehatan Ibu. Soal masa lalu. Wajar, kan? Anak sama ibunya dekat? Kamu jangan paranoid." "Ah, nggak bagus." "Paranoid." Kata itu menghantamku. Dia pikir aku gila? Dia pikir aku mengada-ada? "Aku nggak paranoid, Mas," desisku. "Ya udah, kalau gitu tidur. Aku capek. Besok meeting pagi," katanya, mematikan lampu di sisinya dan memunggungiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi, dihiasi lampu kristal redup. Dinginnya pendingin ruangan terasa semakin menusuk. Kata, "paranoid," itu terus terngiang di telingaku. Apa benar aku yang salah? Apa aku hanya kelelahan dan terlalu curiga? Tapi firasatku menjerit. Bisikan itu nyata. Tatapan sini Soraya itu nyata. Jarak yang diciptakan Darmawan itu nyata. Aku tidak gila. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah ini. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden sutra yang tebal, membelah kamar tidur kami yang mewah menjadi dua. Di satu sisi, Darmawan tidur pulas, napasnya teratur, seolah percakapan kami semalam hanyalah angin lalu. Di sisi lain, aku, Anindita, terjaga semalaman. Mataku bengkak, tapi pikiranku jernih dan tajam. Lebih tajam dari kepingan kaca yang pecah. Paranoid. Kata itu bagaikan racun yang disuntikkan perlahan. Darmawan ingin aku percaya bahwa aku gila, bahwa kecurigaanku adalah ilusi. Dia ingin aku meragukan kewarasanku sendiri. Taktik yang cerdas. Jika aku sibuk mempertanyakan diriku sendiri, aku tidak akan punya tenaga untuk mempertanyakan perbuatannya. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa suara. Kulihat pantulan diriku di cermin besar. Wajah cantik khas Indonesia warisan ibuku, rambut hitam legam yang sedikit kusut, dan mata yang menyimpan badai. Mereka salah memilih lawan. Mereka mungkin lupa, rumah ini, kemewahan ini, sebagian besar adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, mengusirku dari istanaku dengan cara licik. Percakapan tidak akan ada gunanya. Mereka berdua, Darmawan dan Soraya, adalah sekutu yang solid. Jika aku menekan lebih keras, mereka hanya akan semakin rapat menutup rahasia, dan semakin gencar melabeliku, tidak stabil. Aku butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Sambil menyeduh kopi di dapur yang lengang, para asisten rumah tangga belum mulai bekerja. Sebuah ide terlintas. Ide yang berani, berbahaya, dan mungkin satu-satunya jalan keluar. Jika mereka senang berbisik di belakangku,
Aku akan memasang telinga di setiap dinding. Aku akan memasang mata di setiap sudut. CCTV. Bukan CCTV besar dan mencolok yang sudah terpasang di luar rumah untuk keamanan. Aku membutuhkan sesuatu yang kecil, tersembunyi, dan hanya aku yang tahu. Tantangannya adalah, bagaimana memasangnya? Soraya memiliki mata elang. Beliau memperhatikan setiap detail kecil di rumah ini. Beliau pernah memarahi asisten rumah tangga hanya karena posisi vas bunga bergeser 2 cm. Dan Darmawan, dia tahu setiap sudut ruang kerjanya. Aku butuh penyamaran yang sempurna. Saat aku sedang memikirkan cara, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Pengingat jadwal. Servis rutin sistem smart home, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebuah senyum tipis. Senyum pertamaku dalam beberapa hari, terkembang di bibirku. Ini dia. Aku segera menelepon teknisi langganan sistem smart home kami. Aku memintanya untuk datang sesuai jadwal. Namun aku juga menambahkan beberapa keluhan palsu. Aku bilang router di ruang kerja dan ruang keluarga sering bermasalah. Ini akan memberiku alasan jika teknisi harus berlama-lama di 2 ruangan targetku. Selanjutnya, pengadaan alat. Aku tidak bisa membelinya secara online dan mengirimkannya ke rumah. Soraya atau Darmawan bisa saja menerimanya. Pukul 9 pagi, aku berpakaian rapi. Dress katun premium berwarna navy blue yang elegan, seolah aku siap pergi ke galeri. Mau ke galeri, Nindi? Tanya Soraya dari meja makan. Beliau sedang menikmati sarapannya, menatapku dengan tatapan menilai yang biasa. Iya, Bu. Ada beberapa lukisan baru yang datang. Mungkin akan pulang sedikit sore. Jawabku, suaraku tenang dan datar. Darmawan bilang kamu semalam sedikit emosional? Pancingnya. Sanggul modernnya terlihat kokoh, tak bergerak seinci pun. Aku tersenyum tipis. Hanya kelelahan, Bu. Seperti kata Mas Dharma, mungkin aku terlalu sensitif. Pekerjaan di galeri memang sedang banyak. Soraya tampak puas dengan jawabanku. Baguslah kalau kamu sadar. Wanita itu tidak boleh terlalu banyak berpikir. Nanti cepat tua. Aku hanya mengangguk, menahan rasa muak di tenggorokanku, lalu berpamitan. Tapi aku tidak pergi ke galeri. Aku berkendara ke sebuah toko khusus di area ruko yang agak tersembunyi. Toko perlengkapan pengintaian profesional. Aku membeli 2 unit kamera tersembunyi tercanggih. Satu berbentuk adaptor pengisi daya USB yang berfungsi normal, dan satu lagi tertanam rapi di dalam sebuah jam meja digital kecil yang modern. Keduanya memiliki resolusi tinggi, audio jernih, dan terhubung ke cloud melalui jaringan Wi-Fi tersembunyi. Tepat pukul 10, aku sudah kembali ke rumah, bersamaan dengan datangnya teknisi smart home. Beruntung, seperti dugaanku, Soraya sedang pergi untuk pertemuan arisan sosialitanya, dan Darmawan tentu saja di kantor. Ada masalah di router ruang kerja dan ruang keluarga, Mas, kataku pada teknisi. Selagi dia sibuk memeriksa jaringan di ruang kerja Darmawan, aku diam-diam letakkan jam meja digital baru itu di rak buku, di antara tumpukan buku bisnis tebal. Posisinya sempurna, menghadap langsung ke meja kerja Darmawan. Kemudian kami pindah ke ruang keluarga. Singgasana, Soraya. Saat sang teknisi sedang membongkar panel router di balik televisi, aku dengan santai mencabut adaptor pengisi daya lampu baca di meja sudut. Mas, sekalian, kataku, adaptor ini kayaknya rusak. Saya ganti aja ya. Aku memasang adaptor pengisi daya yang baru kubeli. Kameranya mengarah tepat ke sofa Bludru Emerald Green, tempat Soraya dan Darmawan sering berdiskusi. Semua selesai dalam 30 menit. Jantungku berdebar kencang, tapi tanganku tidak gemetar. Setelah teknisi pergi, aku kembali ke kamarku. Aku mengunduh aplikasi khusus di ponselku, memasukkan kode rahasia. Dan dalam sekejap, 2 feed video langsung muncul di layarku. Gambar pertama, ruang kerja Darmawan yang kosong dan sunyi. Gambar kedua, ruang keluarga yang rapi dan mewah. Semuanya berjalan lancar. Terlalu lancar. Aku menghapus semua jejak pembelian, menghapus riwayat perjalananku. Aku kembali memakai topengku. Topeng Anindita, sang istri penurut yang sedikit paranoid. Malam itu, saat Darmawan pulang, aku menyambutnya dengan senyum. Aku membawakannya segelas air hangat, seperti biasa.
Bagaimana harimu, Mas? Biasa, jawabnya singkat, melonggarkan dasinya. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini, katanya, menatapku. Sudah, Mas. Aku sudah memikirkan ucapanmu. Mungkin aku memang hanya kelelahan, jawabku lembut. Dia tersenyum puas. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini membuatku mual. Dia menepuk pipiku. Bagus. Jangan banyak pikiran lagi, ya? Aku tersenyum balik. Permainan telah diatur. Mata dan telingaku sudah terpasang. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu mereka membuka topeng mereka sendiri, di depan kamera tersembunyiku. Penantian itu adalah siksaan terburuk. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Ponselku selalu berada dalam genggaman. Layarnya kuatur agar tidak pernah terkunci. Aku berpura-pura sibuk mengurus laporan galeri, padahal mataku tak pernah lepas dari 2 kotak video di layar, ruang kerja dan ruang keluarga. Aku melihat Darmawan sibuk menelepon, tapi suaranya terlalu jauh dari jam meja digital di rak buku. Aku melihat Soraya menonton televisi di sofa bludru emerald green-nya, kadang mengomentari berita dengan sinis kepada asisten rumah tangga. Semua normal. Begitu normal, hingga aku nyaris kembali meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar paranoid? Lalu, pada malam ketiga, penantianku berakhir. Saat itu pukul 9 malam. Aku sedang berada di kamar mandi, bersiap untuk membersihkan wajah. Darmawan sudah pulang sejak jam 7 dan langsung masuk ke ruang kerjanya. Dengan alasan klasik, Zoom call mendadak dengan klien Singapura. Aku sudah biasa. Ponselku, yang kuletakkan di meja rias, tiba-tiba menangkap pergerakan. Notifikasi sensor gerak dari kamera di ruang kerja aktif. Aku menoleh. Layar menunjukkan Darmawan sedang duduk gelisah di kursi kerjanya. Pintu ruang kerja terbuka. Soraya masuk, mengenakan gaun tidur sutra marun mewahnya. Beliau tidak terlihat seperti ibu yang mengantuk. Wajahnya keras dan penuh perhitungan. "Gimana?" tanya Soraya, langsung ke intinya. Beliau tidak duduk, hanya berdiri angkuh di depan meja Darmawan. Jantungku berhenti berdetak. Aku menahan napas, memperbesar volume di ponselku hingga maksimal. Audio dari jam digital itu jernih, sangat jernih. Darmawan menyandarkan tubuhnya, memijat pelipisnya. Wajah tampannya terlihat frustrasi. "Susah, Bu. Nindi itu nggak sebodoh yang ibu kira." Dia mulai curiga. "Curiga?" Soraya mendengus pelan. "Itu karena kamu yang nggak becus. Kamu terlalu lembek sama dia. Harusnya dari dulu kamu tegas." "Tegas gimana, Bu? Semua aset besar itu masih atas nama dia. Warisan orang tuanya itu dilindungi pengacara keluarga mereka," sahut Darmawan, suaranya meninggi. "Makanya." Suara Soraya kini tajam menusuk. "Ibu sudah siapkan dokumennya. Ini." Soraya meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja Darmawan, surat kuasa penuh pengalihan aset. "Kamu harus suruh dia tanda tangan." Darmawan menatap tumpukan kertas itu dengan ngeri. "Dia nggak akan mau, Bu. Nggak mungkin." "Dia akan mau," kata Soraya. Suaranya kini rendah, dingin, dan penuh racun. "Suruh dia tanda tangan ini atas nama cinta. Bilang ini untuk investasi masa depan kalian, untuk anak kalian nanti. Rayu dia, Dharma. Gunakan pesonamu itu." Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mataku mulai menggenang. Investasi? Anak? Dia menggunakan impian terbesarku sebagai senjata. Darmawan menggeleng. Kalau dia tetap nggak mau? Kalau dia hubungi pengacaranya? Disinilah kalimat itu terucap. Kalimat yang membekukan darahku. Soraya tertawa kecil. Tawa yang tidak sampai ke matanya. Kalau dia menolak, kita pakai rencana kedua. Rencana yang sudah ibu siapkan sejak lama. "Rencana apa?" "Kita buat dia gila," desis Soraya. "Duniaku runtuh." "Maksud ibu?" "Dengar, Darmawan. 2 hari ini kamu bilang dia curiga, kan? Paranoid? Bagus. Kita gunakan itu. Kita buat dia benar-benar terlihat paranoid di mata semua orang. Kamu sembunyikan barang-barangnya. Lalu bilang dia pelupa. Kamu bilang ke teman-temannya kalau dia sering marah-marah tanpa sebab.
Ibu akan bantu dari dalam. Ibu akan bilang ke asisten rumah tangga kalau Nindi sering bicara sendiri. Soraya mendekat ke meja, mencondongkan tubuhnya ke arah Darmawan. Setelah reputasinya sebagai wanita labil terbentuk, dan dia makin stres karena tekanan kita panggil psikiater kenalan ibu. Kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Napas. Aku butuh napas. Dadaku sesak. Seolah ada tangan raksasa yang meremuk jantungku. Aku merosot ke lantai kamar mandi yang dingin. Tapi mataku tak lepas dari layar. Ibu itu gila. Bisik Darmawan, tapi tidak ada penolakan kuat dalam suaranya. Itu satu-satunya cara, bentak Soraya. Setelah dia dinyatakan tidak kompeten secara mental, kamu, sebagai suaminya, otomatis akan jadi wali sahnya. Kamu bisa tanda tangan semua dokumen itu atas nama dia. Kita ambil semua hartanya. Dharma, rumah ini, galeri itu, semua tabungan warisannya. Kita amankan hidup kita. Setelah itu, biarkan saja dia membusuk di sana. Hening. Darmawan menatap tumpukan dokumen itu. Lalu dia mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku akan coba. Bagus. Soraya tersenyum puas. Senyum iblis berbalut wajah keibuan. Sekarang, simpan dokumen itu baik-baik. Dan ingat, perlakukan dia semanis mungkin. Buat dia merasa bersalah karena sudah curiga sama kamu. Buat dia kembali percaya. Soraya berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja dengan anggun, seolah baru saja selesai merencanakan menu makan malam. Di layar, Darmawan mengambil tumpukan dokumen itu, membukanya, dan mulai membacanya dengan saksama. Di lantai kamar mandi, aku tidak bisa bergerak. Ini bukan firasat. Ini bukan paranoid. Ini adalah konspirasi keji untuk menghancurkan hidupku, direncanakan oleh suamiku sendiri dan ibu mertuaku. Mereka tidak hanya menginginkan hartaku. Mereka ingin mengambil kewarasanku. Mereka ingin mengurungku. Mereka ingin aku lenyap. Hancur. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan perasaanku. Pria yang kunikahi, yang tidur seranjang denganku, yang kubagi mimpi dengannya, adalah monster berdarah dingin. Dan ibunya adalah dalangnya. Darahku yang tadinya beku, kini mulai mendidih. Aku terduduk lemas di lantai marmer kamar mandi yang dingin. Dinginnya menembus kain piyama sutraku, tapi tidak sedingin darah yang terasa berhenti mengalir di dalam tubuhku. Ponsel di tanganku masih menyala, menampilkan rekaman yang kini sunyi. Ruang kerja Darmawan sudah gelap, hancur, retak, kosong. Air mata itu akhirnya jatuh. Bukan isak tangis yang meraung, tapi aliran air mata yang diam dan deras. Aku menggigit bibir bawahku, menahan suara apapun yang mungkin keluar. Aku tidak boleh bersuara. Di rumah ini, dinding benar-benar bertelinga, dan aku baru saja membuktikannya. Kita buat dia gila. Kalimat Soraya itu terngiang, berputar-putar seperti kaset rusak di kepalaku. Mereka tidak hanya ingin menguras hartaku. Mereka ingin melenyapkanku. Mereka ingin mengurungku, melabeliku tidak waras, dan mengambil alih hidupku sepenuhnya. Pria yang tidur di sebelahku setiap malam, Darmawan, telah setuju untuk melakukannya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu begitu menusuk, begitu dalam, hingga rasanya fisik. Dadaku ambruk, napasku sesak. Aku memeluk lututku, membiarkan diriku hancur dalam diam selama beberapa menit. Air mataku membasahi piyamaku. Ini adalah duka. Duka atas kematian pernikahanku, kematian cintaku, dan kematian Anindita yang naif yang pernah percaya pada dongeng. Tapi di tengah puing-puing kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Bara api. Mereka pikir aku gila? Mereka pikir aku paranoid? Mereka pikir aku lemah dan mudah dihancurkan? Baiklah. Jika mereka ingin permainan licik, mari kita mainkan. Tapi mereka lupa. Aku yang menetapkan aturannya sekarang. Perlahan, aku bangkit. Tanganku gemetar, tapi aku memaksanya untuk diam. Aku berjalan ke wastafel besar yang terbuat dari pualam. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, bibir gemetar. Ini adalah wajah korban. Wajah wanita yang akan mereka masukkan ke rumah sakit jiwa. Aku menolak.
Aku membuka keran, membasuh wajahku dengan air dingin. Berkali-kali, aku membasuh air mata, membasuh rasa sakit, membasuh kelemahan. Saat aku mengangkat wajahku lagi, tatapan mataku sudah berbeda. Tenang. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa, Nindi, bisikku pada pantulan diriku. Kamu tidak gila. Kamu kuat. Dan kamu akan menghancurkan mereka. Rekaman itu adalah segalanya. Itu adalah asuransiku, senjataku. Aku segera mengamankannya. Aku mengunggahnya ke penyimpanan cloud pribadi yang terenkripsi, yang kubuat dengan nama samaran bertahun-tahun lalu untuk menyimpan dokumen penting keluarga. Lalu, aku menghapus video itu dari aplikasi di ponselku. Aku berlatih. Aku menatap cermin dan mencoba tersenyum. Senyuman pertama terlihat seperti seringai yang menyakitkan. Aku mencoba lagi. Lebih lembut. Senyum seorang istri yang penurut. Senyum Anindita yang sensitif, tapi sudah sadar. Setelah 15 menit, aku siap. Aku membuka pintu kamar mandi. Udara hangat kamar tidur langsung menyambutku. Darmawan sudah ada di tempat tidur. Masih membaca tabletnya, persis seperti malam sebelumnya. Dia menoleh saat aku keluar. Wajah tampannya langsung memasang ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Lama sekali di kamar mandi. Sayang, kamu nggak apa-apa. Lihatlah, aktor yang hebat. Aku berjalan ke arah meja rias, sengaja membelakanginya. Nggak apa-apa, Mas, cuma mikir. Dia meletakkan tabletnya. Aku bisa merasakan dia memperhatikanku. Mikirin apa lagi? Kan aku udah bilang, jangan banyak pikiran. Aku berbalik, menghadapnya. Aku memasang senyum paling tenang, paling tulus yang bisa kupalsukan. Aku mikirin omongan kamu semalam. Soal aku yang terlalu sensitif dan paranoid. Darmawan tampak terkejut sesaat. Mungkin tidak menyangka aku akan mengakuinya. Maafin aku. Ya, Mas, lanjutku lembut. Aku berjalan dan duduk di tepi tempat tidurnya. Belakangan ini pekerjaan di galeri memang berat banget. Mungkin aku kebawa stres, jadi curigaan sama kamu dan ibu. Aku melihatnya. Kelegaan yang nyata terpancar di matanya. Dia tersenyum. Senyum puasnya yang kini membuatku muak. Dia mengira umpannya berhasil. Dia mengira aku sudah kembali, jinak. Nah, gitu dong, katanya, mengelus pipiku. Sentuhannya membuat kulitku meremang jijik, tapi aku menahannya. Aku kan cuma mau yang terbaik buat kamu. Aku sama ibu sayang banget sama kamu. Gak mungkin kita punya pikiran aneh-aneh. Pembohong. Iya, Mas. Aku tahu. Jawabku, menunduk, memainkan peran istri yang merasa bersalah dengan sempurna. Mulai sekarang, aku akan lebih percaya sama kamu. Anak pintar, katanya, lalu mencium keningku. Ya udah, tidur ya. Besok aku ada meeting penting. Dia mematikan lampu di sisinya dan berbalik memunggungiku, sama seperti malam sebelumnya. Dalam kegelapan, senyum tenang itu lenyap dari wajahku. Aku berbaring kaku di sampingnya. Menunggu. Aku menunggu 1 jam. 2 jam. Hingga aku yakin napasnya sudah teratur dan dalam. Dia tertidur pulas, mungkin sedang memimpikan jutaan rupiah hasil warisanku. Dengan gerakan yang sangat pelan, nyaris tanpa suara, aku mengambil ponselku. Aku tidak menelepon. Telepon bisa disadap, suaraku bisa terdengar. Aku membuka aplikasi pesan terenkripsi yang biasa kugunakan untuk urusan bisnis galeri yang sangat rahasia. Aku mencari 1 nama. Sandoro. Beliau adalah pengacara lama keluargaku, orang kepercayaan almarhum ayahku. Pria tua yang bijak dan sangat loyal. Jariku menari di atas layar, mengetik pesan dalam kegelapan. Pak Sandoro, maaf mengganggu tengah malam. Ini Anindita. Saya dalam masalah besar. Sangat besar dan mendesak. Saya butuh bantuan hukum Anda. Tapi suami saya tidak boleh tahu. Sama sekali tidak boleh. Aku berhenti sejenak, memikirkan kalimat berikutnya. Saya curiga ada upaya penggelapan aset dan sesuatu yang lebih buruk. Saya punya bukti awal. Bisakah kita bertemu besok? Di luar kantor. Di tempat yang sangat aman. Tolong rahasiakan pesan ini.
Pesan terkirim. Aku menatap tanda, centang 1. Jantungku berdebar kencang. Rencana pembalasanku telah resmi dimulai. Mereka ingin aku menandatangani surat. Mereka akan mendapatkan tanda tangan. Tapi bukan di surat yang mereka inginkan. Hanya butuh 3 menit. Ponselku bergetar pelan. Balasan dari Pak Sandoro. Nindi, saya turut prihatin. Tentu saja. Saya batalkan semua jadwal saya besok. Kita bertemu di Cafe House Firma jam 11 pagi. Alamat akan saya kirimkan 30 menit sebelumnya. Datang sendiri. Jangan bawa mobil Anda. Gunakan taksi online dari 2 titik berbeda. Hati-hati. Senyumku kembali. Kali ini, senyum itu nyata. Dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Selamat tidur, Darmawan. Nikmati sisa malammu. Karena mulai besok, permainan ini adalah permainanku. Pagi itu, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Darmawan masih terlelap di sampingku, dengkur halusnya terdengar stabil. Wajah tampan itu terlihat begitu damai, begitu polos. Sebuah topeng sempurna untuk hati yang busuk. Rasa jijik menjalari tenggorokanku, tapi aku menelannya kembali, mengubahnya menjadi energi dingin. Aku mandi dan memilih pakaianku dengan sangat hati-hati. Hari ini aku harus terlihat normal, bahkan lebih baik dari normal. Aku memilih blus putih gading yang elegan dan celana kulot navy blue. Profesional, berkelas, dan tidak mencurigakan. Aku memulas riasan tipis, cukup untuk menutupi sisa bengkak di mataku. Saat aku turun ke ruang makan, Soraya sudah ada di sana, duduk tegak di kursinya seperti seorang ratu, menikmati secangkir teh herbal. Pagi, Bu, sapaku, sambil tersenyum. Beliau menatapku dari atas ke bawah. Pagi, tumben sudah rapi sekali. Ada pertemuan penting di galeri, Bu. Dengan kolektor dari Singapura. Mungkin akan seharian penuh. Aku juga mau mampir ke notaris sekalian, mengurus beberapa dokumen galeri yang tertunda. Kataku lancar. Aku sudah menyiapkan alibi ini. Notaris adalah alasan sempurna jika aku membutuhkan waktu berjam-jam. Oh, hanya itu tanggapannya. Sebelum beliau kembali fokus pada majalah paginya. Darmawan turun tak lama kemudian, tampak segar. Pagi, sayang, katanya, mengecup pipiku sekilas. Sentuhan itu terasa seperti sengatan es. Mau berangkat bareng? Aku berangkat sekarang, Mas. Klienku minta bertemu lebih pagi. Mas Dharma hati-hati di jalan, ya, kataku, memberinya senyum terbaikku. Aku memesan taksi online pertama. Sesuai instruksi Pak Sandoro, aku tidak pergi langsung ke alamat yang diberikan. Aku berhenti di sebuah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Aku masuk, berjalan-jalan selama 15 menit, membeli secangkir kopi, lalu keluar melalui lobi yang berbeda di sisi lain gedung. Dari sana, aku memesan taksi online kedua dengan tujuan sebuah gedung perkantoran tua yang tidak mencolok di area Kebayoran. Alamat yang dikirimkan Pak Sandoro membawaku ke sebuah unit apartemen servis di lantai atas. Pintunya terlihat biasa saja. Aku mengetuk sesuai pola yang diinstruksikan. Pintu terbuka. Pak Sandoro berdiri di sana. Beliau adalah pria berusia akhir 60-an, rambutnya sudah memutih sepenuhnya, tapi postur tubuhnya masih tegap. Matanya yang tajam di balik kacamata memancarkan kecerdasan dan integritas. Beliau adalah orang yang paling dipercaya almarhum ayahku. Nindi, sapanya pelan, suaranya berat dan menenangkan. Masuk, nak. Ruangan itu adalah kantor darurat yang lengkap. Ada beberapa laptop, printer, dan mesin penghancur kertas. Jendelanya ditutup tirai tebal. Kamu aman di sini. Silakan duduk. Ceritakan semuanya, kata Pak Sandoro, sambil menyodorkan segelas air putih. Tanganku sedikit gemetar saat mengambilnya. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari buktinya, katanya tegas. Aku mengangguk. Aku mengeluarkan ponselku, menyambungkannya ke laptop yang telah disiapkan, dan memutar rekaman itu. Selama 3 menit rekaman itu diputar, wajah Pak Sandoro berubah. Dari kerutan prihatin, menjadi merah padam karena amarah yang tertahan. Saat rekaman itu menunjukkan Soraya berkata, "Kita buat dia gila," rahang Pak Sandoro mengeras.
Beliau mengepalkan tangannya di atas meja begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ketika video berakhir, beliau diam selama 1 menit penuh. Beliau melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya. Bajingan, desisnya. Suara itu keluar dari tenggorokan, penuh amarah yang dingin. Maafkan saya, Nindi. Saya bersumpah pada almarhum ayahmu untuk menjagamu. Saya tidak menyangka monster-monster itu ada di dalam rumahmu sendiri. Saya takut, Pak. Aku akhirnya mengakui kelemahanku. Kamu tidak perlu takut lagi. Pak Sandoro memasang kembali kacamatanya. Tatapan matanya kini setajam silet. Mereka ingin mengambil semuanya? Kita pastikan tidak ada yang tersisa untuk mereka ambil. Selama 4 jam berikutnya, Safe House itu menjadi pusat komando perang. Pak Sandoro adalah jenderal yang brilian. Prioritas pertama, aset likuid, katanya. Semua rekening atas namamu yang Darmawan mungkin tahu. Beliau menghubungi 2 orang kepercayaan firmanya, bankir investasi senior yang langsung bekerja dari lokasi mereka sendiri. Dalam hitungan menit, kami memulai proses yang rumit. Kami tidak memindahkan uang dalam jumlah besar sekaligus. Kami memecahnya. Sebagian besar tabungan dan depositoku dipindahkan ke rekening trust, dana perwalian, yang telah didirikan oleh almarhum ayahku bertahun-tahun lalu, yang Darmawan sama sekali tidak tahu keberadaannya. Pak Sandoro adalah salah satu walinya. Dari sana, uang itu langsung dibersihkan dengan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan di luar negeri, menggunakan perusahaan cangkang yang sah yang terdaftar di yurisdiksi yang berbeda. Sekarang, aset fisik, lanjut Pak Sandoro. Rumah dan galeri. Rumah itu, Mas Dharma ikut membayarnya. Kataku ragu. Berapa persen? Tanyanya cepat. Mungkin 30%. Sisanya, 70%, uang warisan saya. Bagus. Pak Sandoro tersenyum tipis. Kita akan membekukan properti itu. Saya akan segera mendaftarkan list pendens, pemberitahuan sengketa, atas kedua properti itu, berdasarkan bukti percobaan penggelapan aset oleh salah satu pemilik. Ini berarti, mereka tidak bisa menjual, menggadaikan, atau mengalihkan kepemilikan rumah atau galeri itu tanpa persetujuan pengadilan. Dan percayalah, pengadilan tidak akan setuju. Dalam 4 jam, 80% aset likuidku telah lenyap dari sistem perbankan reguler, seolah tak pernah ada. Rumah dan galeri kini terkunci secara hukum. Selesai, kata Pak Sandoro, menutup laptopnya. Sekarang, Nindi, mereka akan panik. Cepat atau lambat, Darmawan akan mencoba mengakses danamu atau memeriksa dokumen rumah. Dia akan menemukan rekeningmu kosong dan properti diblokir. Kita harus bergerak sebelum itu. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Aku merasa lelah, tapi juga lega. Beban berat terangkat dari pundakku. Kita akan beri mereka umpan, kata Pak Sandoro. Sesuatu yang besar, yang akan menyilaukan mata mereka sehingga mereka tidak akan curiga padamu. Sesuatu yang akan membuat mereka saling bertengkar. Beliau menatapku. Kamu bilang mereka serakah? Kita akan gunakan keserakahan itu untuk menghancurkan mereka. Untuk saat ini, pulanglah. Berpura-puralah kamu lelah setelah seharian bertemu klien. Tetap pasang senyum manismu. Jangan biarkan topengmu retak sedikit pun. Aku mengangguk. Saya mengerti. Aku meninggalkan Safe House itu dengan langkah yang jauh lebih ringan. Aku mengikuti prosedur yang sama. 2 taksi online berbeda, berhenti di kafe sebentar, sebelum akhirnya pulang ke rumah megah yang sudah terasa seperti sarang ular itu. Saat aku membuka pintu, aku melihat Darmawan sedang duduk di ruang keluarga. Sudah pulang, sayang? Tanyanya. Iya, Mas. Aduh, capek banget. Keluhku, melepaskan sepatuku. Kliennya rewel banget, tapi kayaknya deal. Baguslah, katanya, tersenyum. Aku tersenyum balik. Ya, Darmawan. Bagus sekali. Asetku aman. Dan sekarang, saatnya aku memancing. Setelah 2 hari berpura-pura sibuk dan lelah dengan pekerjaan galeri, aku tahu inilah saatnya untuk melemparkan umpan pertama. Aku harus melakukannya dengan hati-hati. Waktu adalah segalanya. Aku harus menangkap Darmawan di saat dia sedang santai, di saat dia merasa berada di atas angin. Dan, yang paling penting,
saat ibunya, Soraya, tidak ada di dekat kami. Kesempatan itu datang pada Kamis malam. Soraya sedang menghadiri pengajian rutin di rumah salah satu teman sosialitanya. Beliau sudah berpamitan sejak sore, tampil anggun dengan gamis berkelasnya, dan tidak akan pulang sebelum jam 10 malam. Rumah besar itu terasa lengang. Hanya ada aku dan Darmawan. Kami baru saja selesai makan malam. Aku sengaja meminta asisten rumah tangga memasak makanan favorit Darmawan, rendang daging sapi premium. Darmawan tampak sangat santai. Dia duduk di sofa ruang keluarga. Sofa beludru emerald green yang sama tempat iblis itu merencanakan kehancuranku. Dia sedang menonton berita bisnis di televisi layar lebar. Aku datang membawakannya secangkir kopi espresso kesukaannya. Kopinya, Mas, kataku lembut. Wah, makasih, sayang, katanya, tersenyum dan menepuk-nepuk ruang kosong di sofa di sebelahnya. Sini, duduk. Aku menurut. Aku duduk di sebelahnya, tapi menjaga sedikit jarak, seolah-olah aku sedang tenggelam dalam pikiranku sendiri. Aku menatap layar televisi tanpa benar-benar melihatnya. Darmawan, seperti yang kuduga, menyadari perubahan sikapku. Kenapa lagi? Kok melamun? Tanyanya. Aku menghela napas panjang, berpura-pura ragu. Nggak apa-apa, Mas. Cuma lagi banyak pikiran. Soal galeri lagi? Klien yang kemarin? Aku menggeleng pelan. Bukan. Ini soal lain. Agak pribadi. Kini aku mendapatkan perhatian penuhnya. Dia mengecilkan volume televisi. Pribadi gimana? Cerita aja. Aku menatapnya, memasang ekspresi campuran antara bingung dan antusias yang dibuat-buat. Gini, Mas, tadi aku baru dapat telepon dari Pak Sandoro. Mendengar nama pengacara keluargaku, Darmawan sedikit menegakkan punggungnya. Pak Sandoro? Ada apa? Ternyata, kataku, merendahkan suaraku seolah ini adalah rahasia besar. Almarhum ayah dulu punya satu lagi polis asuransi investasi yang baru bisa dicairkan setelah aku menikah selama beberapa tahun. Aku juga baru tahu. Dan, jumlahnya besar. Mas, besar banget. Mata Darmawan berbinar. Aku melihatnya. Kilatan keserakahan yang tak bisa ditutupi. Besar? Seberapa besar? Aku berpura-pura menggigit bibir bawahku, seolah ragu untuk menyebutkannya. Pak Sandoro bilang estimasi kasarnya sekitar 30 miliar. 30 miliar. Angka yang cukup besar untuk membuat orang normal terkejut, dan cukup besar untuk membuat orang serakah seperti Darmawan kehilangan akal sehatnya. Rahang Darmawan sedikit terbuka. Dia jelas terkejut. 30 miliar? Nindi, kamu serius? SSTT. Aku langsung meletakkan telunjukku di bibirku sendiri. Jangan kencang-kencang, Mas. Aku belum mau ada yang tahu soal ini. Maksudnya? Darmawan langsung ikut berbisik. Tubuhnya mencondongkan diri lebih dekat padaku. Aroma parfum masknya tercium kuat. Tentu saja. Ini kan uang kamu, uang kita. Iya, tapi... Aku menatap ke sekeliling ruangan yang kosong. Aku nggak mau Ibu Soraya tahu dulu. Alis Darmawan bertaut. Kenapa? Ibu kan keluarga kita. Bukan gitu, Mas, kataku, memasang wajah sedikit cemberut. Mas tahu sendiri Ibu Soraya itu kayak gimana. Beliau itu sangat perhitungan. Nanti kalau beliau tahu ada uang, kaget, segini besar, beliau pasti langsung punya banyak rencana. Mungkin beliau minta kita renovasi rumah lagi. Atau minta dibelikan ini itu untuk teman-temannya. Aku cuma mau uang ini kita kelola sendiri. Aku melihatnya. Biji keraguan pertama telah tertanam. Aku baru saja menyiratkan bahwa ibunya sendiri mungkin akan menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati uang itu. Darmawan terdiam sejenak. Aku bisa melihat roda gigi berputar di otaknya yang licik. Antara kesetiaan pada ibunya, dan godaan 30 miliar rupiah. Tentu saja, 30 miliar yang menang. Kamu benar juga, Nindi, katanya pelan, mengangguk setuju. Ibu memang kadang, terlalu ikut campur urusan keuangan kita. Oke, kita simpan ini di antara kita berdua aja. Dia meraih tanganku. Jadi, uangnya kapan cair? Itu dia masalahnya.
kataku, kembali memasang wajah bingung. Pak Sandoro bilang prosesnya bisa 1-2 bulan. Tapi, aku tadi juga ketemu temanku yang main di properti. Dia nawarin aku sebidang tanah di kawasan SCBD yang lagi harganya miring banget. Kalau kita bisa bayar down payment 5 miliar minggu depan, sisanya bisa diurus KPR. Dan dia jamin, dalam setahun harganya bisa naik 2 kali lipat. Aku menatapnya. Aku bingung. Mas, kesempatan ini bagus banget, tapi uang asuransinya belum cair. Aku harus gimana? Ya? Apa aku harus lepas kesempatan ini? Aku telah melemparkan umpan dan kailnya sekaligus. Aku tidak hanya memberinya kabar soal harta karun, tapi aku juga memberinya masalah yang membutuhkan solusi cepat. Dan aku tahu, Darmawan, yang merasa dirinya pintar, akan tertantang untuk membantuku mengamankan uang itu. Darmawan tampak berpikir keras. 5 miliar. Minggu depan? Gumamnya. Dia tahu aku baru saja menghabiskan banyak uang untuk galeri, alibi yang kugunakan saat mengosongkan rekeningku. Kamu nggak punya simpanan lain? Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng. Sudah terpakai semua, Mas. Makanya aku bingung. Tenang, katanya, menepuk-nepuk tanganku, bergaya seperti suami pelindung. Jangan panik, Mas akan cari cara. Kesempatan sebagus ini nggak boleh dilepas. 30 miliar itu harus kita amankan. Dia tersenyum. Kamu serahin aja urusan ini sama Mas. Nanti Mas coba ngobrol sama beberapa rekanan Mas. Siapa tahu Mas bisa dapat dana talangan dulu. Tentu saja. Dia pasti akan berusaha mencari cara. Karena dalam pikirannya, 5 miliar itu adalah investasinya untuk mendapatkan akses ke 30 miliar. Beneran, Mas? Kamu mau bantu? Tanyaku dengan nada penuh harap. Tentu saja, sayang. Apapun buat kamu, katanya, memelukku. Aku membalas pelukannya dengan kaku. Di balik bahunya yang tegap, aku tersenyum dingin. Umpan telah dimakan. Darmawan sekarang terobsesi dengan 30 miliar yang tidak pernah ada itu. Dan dia akan merahasiakannya dari ibunya sendiri. Langkah pertama untuk memecah belah mereka berhasil. 1 hari penuh berlalu sejak aku menjatuhkan umpan 30 miliar itu. Perubahan pada Darmawan sangat kentara. Dia jadi lebih sering memegang ponselnya, berjalan ke taman belakang untuk menerima telepon dengan suara berbisik. Jelas sekali dia sedang panik berusaha mencari dana talangan 5 miliar itu. Setiap kali Soraya berada di ruangan yang sama, Darmawan langsung terlihat gelisah. Dia akan cepat-cepat mengganti topik pembicaraan jika menyangkut keuangan, dan selalu melempar senyum gugup ke arahku. Dia terjebak dalam jaring kebohonganku sendiri, merahasiakan harta karun itu dari ibunya. Sekarang, saatnya menjatuhkan umpan kedua. Umpan untuk sang ratu ular. Aku tahu kebiasaan Soraya. Setiap kali aku pergi ke galeri, beliau punya kebiasaan inspeksi ke kamarku dan Darmawan. Beliau beralasan ingin memastikan asisten rumah tangga bekerja dengan benar, tapi mataku yang terlatih di CCTV, sebelum aku menonaktifkannya sementara, tahu, beliau selalu membuka-buka laci meja riasku. Beliau ingin tahu, mengontrol, dan mencari kelemahan. Kebiasaan itu akan menjadi senjatanya makan tuan. Pagi itu, saat Darmawan sudah berangkat ke kantor, aku duduk di depan laptopku. Bukan untuk mengurus galeri, tapi untuk merancang sebuah dokumen palsu. Berbekal pengetahuanku dari Pak Sandoro, aku membuat sebuah draft perjanjian akuisisi aset properti. Dokumen ini kubuat seolah-olah sangat rahasia. Isinya adalah rencana pembelian kompleks ruko komersial di area Alam Sutra senilai 50 miliar rupiah. Jauh lebih besar dari 30 miliar yang kukatakan pada Darmawan. Dan bagian terbaiknya, di lembar ketiga, pada pasal pembagian keuntungan, tertulis jelas, pihak pertama, Anindita, mendapatkan 50% kepemilikan, dan pihak kedua, Darmawan, mendapatkan 50% kepemilikan. Tidak ada nama Soraya di sana. Aku mencetak dokumen itu dengan kertas berkualitas tinggi, menjepitnya dengan rapi. Ini harus terlihat asli. Aku melirik jam. Pukul 10 pagi. Sempurna. Aku tahu jadwal Soraya.
Jam 10 adalah waktu beliau untuk manicure di rumah. Tapi hari ini, terapisnya membatalkan janji. Aku mendengarnya menggerutu di telepon tadi pagi. Artinya, beliau ada di rumah, bosan, dan kemungkinan besar, gatal untuk mencari tahu. Bu, Nindi berangkat ke galeri dulu. Ya, pamitku dari ruang tengah. Iya, jawabnya singkat dari ruang keluarga, matanya tak lepas dari televisi. Aku mengambil tas tanganku. Sebelum keluar kamar, aku membuka laci meja riasku. Laci tempatku menyimpan perhiasan harian yang sering kupakai. Aku menyelipkan dokumen palsu itu di bawah tumpukan kotak-kotak beludru kecil. Tidak terlalu tersembunyi, tapi juga tidak terlihat jelas. Posisi yang sempurna untuk seorang penyelinap. Aku meninggalkan rumah dengan senyum tenang. Aku tidak benar-benar pergi ke galeri. Aku hanya berkeliling mal selama 2 jam, menikmati kopi, dan merasakan secercah kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Pukul 12 siang, aku kembali ke rumah. Suasana sepi. Asisten rumah tangga sedang sibak di dapur, menyiapkan makan siang. Soraya tidak terlihat di ruang keluarga. Mungkin beliau ada di kamarnya. Aku langsung menuju kamarku. Jantungku sedikit berdebar. Apakah umpannya dimakan? Aku berjalan ke meja rias. Semuanya terlihat normal. Aku menarik laci. Kotak-kotak beludru itu masih di sana. Di bawahnya dokumen itu masih ada. Sejenak, aku merasa kecewa. Apa beliau tidak menemukannya? Tapi kemudian aku melihatnya. Sesuatu yang hanya diketahui oleh si pemilik. Penjepit kertas perak yang tadi kupasang di sudut kiri atas dokumen itu, kini posisinya sedikit bergeser ke tengah. Dan lipatan samar di sudut kanan bawah, seolah seseorang telah memegangnya dengan erat. Dia telah membacanya. Beliau menemukannya, membacanya, dan dengan hati-hati mengembalikannya persis seperti semula. Beliau pikir aku bodoh. Beliau pikir aku tidak akan menyadarinya. Senyum licik terkembang di bibirku. Soraya sekarang memiliki rahasia kecilnya sendiri. Beliau sekarang tahu, atau mengira dia tahu, bahwa Darmawan, putra kesayangannya, sedang bermain api di belakangnya. Bukan hanya 30 miliar, tapi 50 miliar. Dan Darmawan bersekongkol denganku untuk membaginya berdua saja. Keserakahan Darmawan telah kuumpan. Kini, kecurigaan Soraya telah kunyalakan. Makan malam itu adalah sebuah mahakarya psikologi. Darmawan tampak sedikit stres. Jelas masih memikirkan cara mendapatkan 5 miliar. Dia berusaha terlihat normal di depan ibunya. Sesekali melempar senyum padaku, senyum seorang konspirator. Tapi Soraya, beliau adalah fokus utamaku. Beliau sangat diam malam ini. Jauh lebih diam dari biasanya. Sanggul modernnya terlihat lebih kaku. Dan caranya memegang sendok dan garpu perak itu terlihat begitu tegang. Aku melihatnya. Tatapan matanya. Tatapan itu tidak lagi hanya sinis padaku. Tatapan itu kini beracun. Dan tatapan itu bolak-balik, dari aku ke Darmawan. Beliau menatap putranya sendiri dengan kilat kekecewaan dan amarah yang tersembunyi. Saat Darmawan tertawa kecil menanggapi lelucon yang kubuat, aku melihat mata Soraya menyipit. Beliau pasti berpikir, dasar anak tidak tahu diuntung. Dia berani membohongi ibunya sendiri demi wanita ini. Darmawan, yang tidak menyadari apa-apa, hanya melanjutkan makannya. 2 bom waktu telah kutanam. 1 di dalam keserakahan suamiku, 1 lagi di dalam kecurigaan ibu mertuaku. Mereka berdua sekarang memiliki rahasia satu sama lain, dan aku berada tepat di tengah-tengahnya, berpura-pura menjadi istri lugu yang tidak tahu apa-apa. Aku hanya perlu menunggu. Menunggu ledakan yang akan mereka ciptakan sendiri. Api telah tersulut. Sekarang, aku hanya perlu memberinya sedikit oksigen. Makan malam itu, seperti yang kuduga, adalah panggung neraka yang sempurna. Suasananya begitu tegang, seolah udara di ruang makan mewah kami bisa tersulut oleh satu percikan api kecil. Asisten rumah tangga menyajikan hidangan stik tenderloin dengan saus jamur, tapi tak ada yang benar-benar menikmatinya. Darmawan duduk di seberangku. Dia nyaris tidak menyentuh makanannya. Matanya terus-menerus melirik ponselnya yang diletakkan terbalik di atas meja. Wajah tampannya kusut oleh stres. Aku tahu, dia pasti gagal mendapatkan dana talangan 5 miliar itu. Umpan 30 miliar itu kini terasa seperti jerat di lehernya.
Di ujung meja, Soraya duduk seperti patung es. Sanggul modernnya kaku, wajahnya yang masih menyisakan kecantikan itu mengeras. Beliau memotong daging stiknya dengan gerakan kaku dan brutal. Matanya yang tajam tidak tertuju padaku, tapi tertuju lurus pada Darmawan, putranya sendiri. Tatapan itu penuh dengan kekecewaan dan amarah yang membara. Beliau pasti terus memikirkan dokumen 50 miliar itu. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku adalah Anindita yang lembut dan sedikit bingung. Mas, kok nggak dimakan stiknya? Nggak enak, ya? Tanyaku dengan nada prihatin, memecah keheningan yang menyiksa. Darmawan tersentak, kaget. Ah, enak, kok, sayang. Enak, cuma lagi banyak pikiran kerjaan. Kerjaan, ya? Suara Soraya yang memotong, dingin dan penuh sindiran. Bukan kerjaan kantor yang bikin kamu pusing, kan, Darmawan? Darmawan langsung membeku. Pisau dan garpunya berhenti di udara. Maksud ibu? Ibu perhatikan, kamu kelihatannya lelah sekali belakangan ini, lanjut Soraya, meletakkan alat makannya. Beliau menatap putranya dengan tatapan menusuk. Apa, pekerjaanmu yang baru ini terlalu berat untukmu? Apa kamu sudah tidak sanggup berpikir jernih lagi? Sindiran itu sangat jelas. Pekerjaanmu, yang dimaksud adalah bersekongkol denganku. Darmawan panik. Dia mengira ibunya tahu soal rencana 30 miliar yang dia rahasiakan. Dia mengira aku membocorkannya. Maksud ibu apa, sih? Sahut Darmawan, nadanya defensif. Kerjaanku baik-baik saja. Ibu nggak usah nyindir-nyindir gitu. Nyindir? Soraya tertawa sinis, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ibu tidak nyindir. Ibu bicara fakta. Kamu jadi bodoh. Dharma, kamu dikendalikan. Nurut saja semua kemauan istrimu. Sampai kamu lupa siapa ibumu sendiri. Kamu pikir kamu pintar. Ledakan itu lebih cepat dari dugaanku. Ibu, bentak Darmawan. Jaga ucapan ibu. Ini urusan rumah tanggaku. Nindi istriku. Ibu nggak usah ikut campur. Inilah saatnya bagi si polos untuk bertindak. Mas, ibu ada apa ini? Kataku. Suaraku kubuat bergetar seolah ketakutan. Kenapa jadi bertengkar? Aku ada salah apa? Soraya menoleh padaku. Tatapannya penuh kebencian. Kamu diam. Ini urusan saya dengan anak saya. Lalu beliau kembali menatap Darmawan. Ikut campur? Kamu berani bilang ibu ikut campur? Darmawan, setelah semua yang ibu lakukan buat kamu sekarang lebih percaya sama dia, Soraya menunjukku dengan dagunya, daripada sama ibumu sendiri. Ibu yang gak pernah percaya sama aku. Balas Darmawan, suaranya meninggi. Dia jelas terpojok. Takut rahasia 30 miliarnya terbongkar. Ibu tahu apa yang kamu sembunyikan di belakang ibu? Desis Soraya. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati Darmawan. Dia pucat pasi. Dia pasti 100% yakin ibunya tahu soal 30 miliar itu. Sembunyikan apa? Teriaknya. Ibu jangan ngaco. Ibu yang serakah. Selalu minta ini itu. Selalu merasa kurang. Aku capek, Bu. Capek harus menuhin semua gaya hidup ibu. Mata Soraya membelalak. Dituduh serakah oleh putranya sendiri adalah penghinaan terbesar baginya. Terutama karena beliau merasa dicurangi dari 50 miliar. Aku serakah? Pekik Soraya. Suaranya melengking. Kamu yang serakah? Darmawan. Kamu anak tidak tahu diri. Kamu dibutakan oleh uang. Kamu pikir rencana licikmu sama perempuan ini akan berhasil? Kamu itu bodoh. Bodoh. Cukup. Darmawan menggebrak meja. Gelas-gelas bergetar, air di dalamnya tumpah. Dia berdiri, menunjuk wajah ibunya dengan tangan gemetar. Aku muak dibilang bodoh. Aku muak diatur-atur terus. Ibu yang gak pernah ngertiin aku. Ini hidupku. Dan ya, ini uangku. Ibu gak punya hak apa-apa. Hening. Total. Soraya menatap putranya. Wajahnya pucat karena amarah. Napasnya terengah-engah. Penghinaan itu terlalu dalam. Darmawan, sadar dia sudah kelewatan. Tapi terlalu gengsi untuk mundur, mengambil napas kasar.
Aku selesai makan. Dia membanting serbetnya ke meja dan berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Langkah kakinya mengentak marah di lantai marmer. Terdengar suara pintu ruang kerja dibanting dengan keras. Ruang makan kembali hening. Hanya ada aku dan Soraya. Beliau duduk membeku selama beberapa detik, sebelum akhirnya menoleh padaku. Tatapan matanya bukan lagi sekadar sinis. Itu adalah tatapan kebencian murni. Dia tidak mengatakan apa-apa. Perlahan, beliau berdiri, merapikan blus sutranya yang mahal, dan berjalan keluar ruangan dengan punggung kaku. Beliau juga membanting pintu kamarnya. Aku sendirian di meja makan yang mewah itu. Hidangan stik di depanku sudah dingin. Aku mengambil gelas airku yang masih terisi setengah. Dengan tangan yang sangat tenang, aku mengangkatnya. Aku memandangi pantulan diriku di cairan bening itu. Lalu, aku minum. Seteguk. Api telah tersulut. Persekutuan ibu dan anak itu telah retak. Mereka sudah saling menuduh, saling membenci. Dan aku hanya diam menonton. Permainan ini nyaris selesai. Aku duduk sendirian di meja makan yang berantakan selama hampir 10 menit. Keheningan di rumah ini terasa seperti selimut tebal yang menyesakkan. Tak ada lagi suara bantingan pintu atau teriakan. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mengendap, pekat di udara. Mereka berdua kini terkurung di kamar masing-masing, seperti dua predator yang terluka, saling menjilati luka akibat pertarungan mereka sendiri. Darmawan pasti sedang kalut, menyesali ucapannya pada ibunya yang bisa mengancam aksesnya ke 30 miliar. Soraya pasti sedang mendidih, merasa dikhianati oleh putranya sendiri demi 50 miliar yang tidak akan pernah ia dapatkan. Mereka hancur karena kebohongan yang kutananam. Sekarang, saatnya menghabisi mereka dengan kebenaran. Dengan langkah yang tenang dan mantap, aku bangkit. Aku tidak membereskan piring. Aku berjalan menuju ruang keluarga. Tempat itu adalah panggung utama. Sofa beludru emerald green itu seolah menungguku. Aku duduk di sana, di singgasana Soraya, dan mengambil kendali. Aku menyalakan televisi layar lebar di dinding. Layar hitamnya menyala, memancarkan cahaya biru redup ke ruangan yang temaram. Aku tidak menyalakan saluran televisi. Aku menghubungkan ponselku ke sistem smart home, membuka galeri rahasiaku. File video itu sudah siap. Tinggal menekan, putar. Tapi aku menunggu. Aku perlu mereka berdua di sini. Bersamaan. Aku membuka aplikasi pengatur suara di rumah. Aku mengetik sesuatu, dan suaraku sendiri, suara yang telah kurekam tadi siang, terdengar melalui pengeras suara di seluruh rumah. Darmawan, Ibu Soraya, tolong ke ruang keluarga. Ada yang harus kalian lihat. Suaraku terdengar tenang, datar, namun penuh otoritas. Perintah itu menggema di koridor yang sepi. Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara pintu kamar Soraya terbuka. Langkah kakinya berat dan marah. Beliau pasti berpikir aku akan memohon maaf. Atau mungkin memihaknya. Beliau muncul di ambang ruang keluarga. Wajahnya angkuh seperti biasa. Tapi matanya menyiratkan kekacauan. Mau apa lagi kamu? Desisnya. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja Darmawan juga terbuka. Dia berjalan gontai. Wajah tampannya terlihat lelah dan kalah. Dia melihat ibunya, lalu menatapku dengan pandangan bingung dan kesal. Nindi, ini ada apa lagi? Pertengkaran tadi sudah. Duduk, potongku. Suaraku dingin, tidak seperti Anindita yang mereka kenal. Mereka berdua terkejut dengan nada bicaraku. Saling pandang sejenak, mereka berdua akhirnya duduk. Soraya di kursi tunggal di sudut, Darmawan di sofa, di ujung yang berlawanan dariku. Kalian berdua bertengkar hebat malam ini. Aku memulai, mataku menatap lurus ke layar televisi yang masih hitam. Kalian saling menuduh serakah. Saling berteriak soal uang. Ibu marah karena mengira Mas Dharma bersekongkol denganku untuk investasi 50 miliar. Kan? Mata Soraya membelalak. Dia menatap Darmawan dengan kebencian baru. Dan Mas Dharma, aku beralih menatapnya. Mas marah karena ibu seolah tahu rahasia 30 miliar kita. Kan? Darmawan menatapku ngeri. Nindi, kamu. Soraya langsung menyahut. 30 miliar? Bukan 50. Darmawan menatap ibunya.
50 miliar apa? Dia bilang padaku 30. Kekacauan itu pecah lagi. Mereka akhirnya sadar. Mereka menatapku bersamaan. Mata Darmawan menyiratkan kengerian. Mata Soraya menyiratkan pemahaman yang membunuh. Kamu mengadu domba kami? Bisik Darmawan. Dasar perempuan licik, geram Soraya, bangkit dari kursinya. Duduk, Bu, kataku lagi, lebih keras. Ajaibnya, beliau menurut. Aku tersenyum tipis. Adu domba? Ya, tapi itu permainan yang adil. Kalian bertengkar hebat karena kebohongan yang saya ciptakan. Kalian marah karena tidak bisa mendapatkan uang yang tidak pernah ada. Aku berdiri, memegang remote televisi. Tapi, bagaimana kalau kita lihat alasan yang sesungguhnya? Bagaimana kalau kita lihat kebenaran yang kalian ciptakan sendiri? Darmawan dan Soraya menatapku bingung. Aku menekan tombol, putar. Layar televisi menyala. Bukan siaran berita bisnis. Bukan film. Tapi rekaman video dari sudut tinggi. Dari jam digital di ruang kerja Darmawan. Keduanya langsung mengenali ruangan itu. Mereka membeku. Di layar, Soraya yang anggun dengan gaun tidur marunnya sedang meletakkan setumpuk dokumen. Audio terdengar jernih, memenuhi ruang keluarga. Suara Soraya, Ibu sudah siapkan dokumennya. Ini, surat kuasa penuh pengalihan aset. Kamu harus suruh dia tanda tangan. Suara Darmawan, dia nggak akan mau, Bu. Nggak mungkin. Darmawan di sofa mulai gemetar. Dia menatap layar, lalu menatapku, mulutnya terbuka tanpa suara. Suara Soraya di TV. Kalau dia menolak, kita pakai rencana kedua. Kita buat dia gila. Puc. Wajah Soraya pucat pasi. Kekalutan yang murni terlihat di matanya. Keangkuhannya runtuh seketika. Suara Soraya di TV, kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Suara Darmawan di TV, Ibu itu gila. Suara Soraya di TV, setelah dia dinyatakan tidak kompeten secara mental. Kita ambil semua hartanya. Dharma, rumah ini, galeri itu, semua. Biarkan saja dia membusuk di sana. Dan akhirnya, kalimat penutup dari suamiku tercinta. Suara Darmawan di TV, baik, Bu. Aku akan coba. Rekaman berakhir. Layar kembali hitam. Hening. Hening yang memekakkan telinga. Darmawan ambruk di sofa. Dia tidak bisa menatapku. Dia hanya menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Soraya? Beliau membeku di kursinya. Matanya yang tadi tajam, kini kosong. Beliau menatap layar televisi yang hitam, seolah masih melihat bayangan kejahatannya di sana. Nindi. Bisik Darmawan. Suaranya pecah. Aku bisa jelaskan. Ibu yang... Jelaskan? Aku tertawa. Suara tawa yang dingin dan asing, bahkan untuk telingaku sendiri. Jelaskan bagian mana? Darmawan? Bagian, kita buat dia gila? Atau bagian, biarkan dia membusuk di sana? Aku menatap Soraya. Dan Anda, Bu, Anda sangat brilian. Tapi Anda salah perhitungan. Soraya akhirnya menoleh padaku. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada kengerian. Kamu menjebak kami. Kamu merekam kami di rumahmu sendiri. Di rumah saya. Koreksiku, penuh penekanan. Kalian yang memberi saya ide. Kalian yang terus menyebut saya paranoid. Jadi, saya bertindak layaknya orang paranoid. Saya memasang mata dan telinga di mana-mana. Dan lihat apa yang saya temukan. Aku melangkah ke tengah ruangan, berdiri di antara mereka berdua. Dua manusia serakah yang kini tak berdaya. Permainan kalian, kataku, menatap mereka satu persatu. Sudah selesai. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Darmawan dan Soraya tersentak kaget. Mereka seperti dua pencuri yang tertangkap basah. Siapa itu? Desis Darmawan, panik. Oh, kataku sambil berjalan santai menuju pintu depan. Itu tamu saya. Pengacara saya. Asisten rumah tangga, yang sedari tadi bersembunyi ketakutan di area dapur, buru-buru membukakan pintu. Pak Sandoro masuk.
tegap dan berwibawa dalam setelan jas gelapnya. Di belakang beliau, menyusul dua pria muda berjas rapi, membawa koper kulit. Tim auditnya. Selamat malam, sapa Pak Sandoro. Suaranya yang berat menggema di ruangan itu. Beliau berjalan melewati aku, langsung menatap Darmawan dan Soraya yang masih membeku. Pak Darmawan. Bu Soraya. Wajah kalian pucat sekali. Katanya dingin. Saya rasa, rekaman tadi adalah pembuka yang sangat bagus. Sekarang, mari kita bicarakan konsekuensi hukum dari percobaan penipuan, penggelapan aset, dan perencanaan kejahatan terencana terhadap klien saya. Darmawan menatap Pak Sandoro, lalu kedua pria asing di belakangnya, lalu ke aku. Dia sadar. Ini bukan hanya pertengkaran rumah tangga. Ini bukan hanya perceraian. Ini adalah kehancuran total. Kehadiran Pak Sandoro dan timnya mengubah atmosfer ruangan itu dari drama keluarga yang panas menjadi ruang interogasi yang dingin. Darmawan, yang tadi gemetar, kini terlihat panik. Dia menatap tiga pria berjas itu, lalu menatapku dengan tatapan memohon. Nindi, sayang kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suaranya bergetar, mencoba meraih sisa-sisa keintiman yang telah dia hancurkan. Jangan begini. Ini Pak Sandoro ini berlebihan. Soraya, di sisi lain, tampak lumpuh. Keangkuhannya telah menguap. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan, menatap Pak Sandoro seolah melihat hantu. Pak Sandoro tidak menggubris Darmawan. Beliau berjalan ke meja kopi dan meletakkan tas kerjanya. Berlebihan, Pak Darmawan? Tanya Pak Sandoro. Suaranya tenang namun mematikan. Saya rasa, merencanakan untuk memasukkan istri Anda ke rumah sakit jiwa agar bisa menguasai hartanya itulah yang berlebihan. Salah satu pria muda di belakang Pak Sandoro melangkah maju, membuka kopernya. Pak Sandoro, kami sudah memeriksa. Seperti dugaan kita. Ada beberapa upaya penarikan dana dalam jumlah besar dari rekening bersama dalam 2 hari terakhir. Semuanya gagal karena rekening tersebut sudah dibekukan atas nama klien. Dan, pria kedua menambahkan, kami juga menemukan draft surat kuasa pengalihan aset properti yang disimpan secara digital di komputer Pak Darmawan. Identik dengan yang ada di rekaman video. Ini bukti yang kuat. Darmawan terperangah. Dia menatapku. Kamu bekukan rekening? Sejak kapan? Sejak hari saya bertemu Pak Sandoro, jawabku datar. Semua aset warisan orang tua saya, rumah ini, galeri, semuanya sudah diamankan secara hukum. Kalian bertengkar memperebutkan remah-remah yang bahkan sudah tidak ada di meja. Kebenaran itu menghantam mereka berdua. Umpan 30 miliar. Dokumen 50 miliar. Semua itu hanya ilusi. Mereka telah menghancurkan hubungan ibu anak mereka demi sesuatu yang fana, sementara aset yang asli sudah lama kulindungi. Disinilah mereka benar-benar hancur. Ini semua idemu. Darmawan tiba-tiba melompat berdiri. Jarinya tidak lagi menunjukku, tapi menunjuk lurus ke ibunya, Soraya. Ini semua rencanamu. Aku nggak pernah mau. Ibu yang memaksaku. Ibu yang bilang Nindi harus disingkirkan. Ibu yang menyiapkan dokumennya. Dia dalangnya. Pak, dia. Soraya tersentak, seolah ditampar. Darmawan, kamu tega menyalahkan ibumu sendiri? Suaranya melengking, penuh kengerian. Kenapa enggak? Teriak Darmawan, kini histeris. Dia sudah tidak peduli. Ibu yang serakah. Ibu yang selalu bilang aku bodoh. Aku melakukan ini semua untuk siapa? Untuk ibu. Dan sekarang ibu mau aku masuk penjara sendirian? Enggak. Aku enggak mau. Anak durhaka. Jerit Soraya, berdiri gemetar. Kamu yang merayunya. Kamu yang lemah. Kamu yang setuju. Aku melihatnya. Di rekaman itu kamu bilang, baik, Bu. Kamu setuju. Karena ibu mengancamku. Karena kamu serakah. Mereka saling berteriak. Saling menunjuk. Saling melempar kesalahan. Persis seperti dua anjing yang memperebutkan tulang, tidak sadar sang pemilik sudah mengambil dagingnya. Mereka saling menusuk, tepat seperti yang kuinginkan. Ibu dan anak saling menghancurkan di depan mataku. Pak Sandoro hanya melihat mereka dengan tatapan dingin, membiarkan mereka membongkar kebusukan mereka sendiri. Aku sudah cukup melihat.
Cukup, kataku. Satu kata itu menghentikan teriakan mereka. Keduanya menoleh padaku, napas mereka terengah-engah. Aku berjalan ke arah Pak Sandoro, yang kini membuka tas kerjanya dan mengeluarkan selembar dokumen. Surat gugatan cerai. Saya sudah tidak tertarik mendengar siapa yang lebih jahat di antara kalian berdua, kataku pelan, suaraku bergema di ruangan yang tiba-tiba sunyi itu. Bagi saya, kalian berdua sama saja. Aku mengambil pena yang disodorkan Pak Sandoro. Kalian ingin saya menandatangani surat. Sepanjang minggu ini, kalian memburu tanda tangan saya. Aku menatap Darmawan. Kamu ingin aku tanda tangan surat pengalihan aset, kan? Lalu aku menatap Soraya. Dan ibu, ingin aku tanda tangan surat yang akan membawaku ke rumah sakit jiwa, kan? Aku tersenyum tipis. Baiklah, malam ini, aku akan tanda tangan. Di depan mata mereka, di atas meja kopi yang mewah itu, aku membubuhkan tanda tanganku di surat gugatan cerai. Cepat, tegas, dan tanpa keraguan. Selesai, kataku, meletakkan pena itu. Aku menatap Darmawan untuk terakhir kalinya. Pria tampan yang dulu kucintai, kini terlihat hancur dan menyedihkan. Lalu aku menatap Soraya. Wanita angku itu kini terduduk lemas di kursinya. Tatapannya kosong. Pak Sandoro, kataku, berbalik menghadap pengacaraku. Urusan saya di sini selesai. Selebihnya, saya serahkan pada Bapak dan tim. Saya ingin mereka dituntut seberat-beratnya. Tentu, Nindi. Saya pastikan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Janji Pak Sandoro. Aku mengangguk. Aku tidak mengambil apa-apa. Hanya tas tanganku. Aku berjalan melewati mereka berdua. Berjalan melewati puing-puing pernikahan yang telah mereka hancurkan dengan keserakahan mereka sendiri. Aku membuka pintu depan. Udara malam di luar terasa segar dan bersih. Aku melangkah keluar dari rumah itu, keluar dari neraka itu, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di belakangku, aku bisa mendengar Pak Sandoro mulai berbicara. Baik, Pak Darmawan, Bu Soraya, mari kita bicarakan opsi hukum yang kalian miliki. Sejujurnya tidak banyak. Aku terus berjalan. Tenang, bebas, dan dengan senyum yang akhirnya benar-benar tulus. Terima kasih sudah mengikuti kisah Anindita sampai akhir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan dan ketenangan adalah senjata terkuat melawan kelicikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe channel YouTube Dira Story. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.